Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agitien Sofalwa, NIM 105190073, kelas IP 5C, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Konstitusi dosen pengampu Ibu Gina Nabila Effendi SOS MIP. Mari teman-teman untuk menyimak video berikutnya. Sebelum kita mengetahui sejarah konstitusi di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari konstitusi. Jadi, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman Hiller, konstitusi lebih luas daripada UUD. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Nah, konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Contohnya itu UUD 1945. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu atau disebut Revolusi Groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. Dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum Kitab nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 109 Jo. Kitab nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahun MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002. Pembentukan Komisi Konstitusi dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia adalah 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Periode kedua, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Periode ketiga, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950 periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Sedangkan periode keempat itu 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945.
dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena MPR sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan UUD 1945, salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional atau dalam kurung constitutional reform. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 belum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah, negara, dan pembagian pemerintah daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2004. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya UUD 1945 yang telah diubah tersebut dilakukan. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. The Living Constitution, konstitusi sebagai prerogatif kehidupan negara yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan bahwa di awal tadi, bahwa konstitusi berkesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa, maka efektifnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dari terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Itulah hasil pemaparan penjelasan sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia dari saya. Sebelumnya jika ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.